Satu kecamatan. Satu kecamatan ada 13 gereja. Ada 13 gereja. Ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah bahwa ini kampung yang toleransinya tinggi. Toleransinya tinggi. Oke, assalamualaikum Akang Teteh semuanya. Ketemu lagi bersama saya Josmi. Di kesempatan video petualangan pada kali ini, di sini saya sedang berada di Kabupaten Cianjur, teman-teman, di Kampung Sunda Kristen Palalangon. Dan di sini Jos mau mengajak teman-teman nih untuk melihat suasana bulan suci Ramadan, yang dimana kampung ini tuh tingkat toleransinya sangat tinggi, teman-teman. Dan di sini Jos bersama Bang Hardi untuk penelusuran dan ingin ngobrol-ngobrol dengan warga yang ada di kampung ini. Dan kita tidak perlu banyak basa-basi lagi, apalagi banyak babi bu. Sebelum kita telusuri, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar supaya Jos lebih semangat dalam mengisi tempat-tempat yang penuh banyak misteri. Di sini ada sebuah gereja juga, teman-teman. Ini gereja yang pertama ini. Gerejanya gereja GKP ini, warna catnya pink. Ini gereja Kristen Pasundan Sindang Jaya. Jadi tuh di kampung ini tuh, di Palalangon ini ada 13 gereja, teman-teman. Jadi setiap 50 meter itu ada gereja. Mirip sekali yang di Manado dan juga yang ada di Maluku juga gitu. Ini Jos penelusuran di sore hari, teman-teman, jam 4 karena sebentar lagi mau buka puasa. Jadi kita nanti lihat-lihat di pasarnya, teman-teman. Dan ini ada gereja lagi nih, gereja Pentakosta Ciranjang. Catnya berwarna abu-abu, teman-teman. Setiap 50 meter, gokil, ada gereja. Udah mulai rame ini, udah banyak orang. Soalnya Jos sengaja nih untuk penelusurannya di sore hari, karena kalau siang sepi banget gitu. Ini ada gereja juga, gereja apa ini? Gereja Serawa Selang, Pusaka, teman-teman. Ini menyatu sama TK ini sepertinya. Setiap 50 meter banyak gereja unik. Kita jalan lagi. SDN Palalangon. Ini nggak tahu lewat mana ini ya. Jalannya ada dua ini. Kayaknya Jos sambil kanan aja, teman-teman. Kayaknya sepertinya itu ada gereja. Oh, gereja Advent. Ini gereja hari ke-7. Ini ada orang ya. Tertutup. Wah, ini pemandangannya indah, teman-teman. Persawahan ini. Jadi selain, jadi warganya itu di kampung Kristen ini tuh
Mereka itu pada bertani teman-teman, dan juga sebagai nelayan juga di Waduk Cilata. Kalau waduknya itu ada di sana sekitar 2 km untuk menuju ke sana teman-teman. Nanti kita cek ke sana. Banyak anjing. Wah, itu ada gereja juga teman-teman. Tapi uniknya ini ada sebuah masjid juga. Jadi berdampingan ya. Ini masjid, di sebelah sana gereja. Gokil. Juga ada gereja juga ini. Tahu ini gereja apa ini? Oh, gereja Betel Pembaharuan. Ini gerejanya kecil ini teman-teman. Sepertinya kita jalan aja teman-teman ke gereja, apa itu, gereja GKP sepertinya. Kita cek langsung ke dalam. Oke teman-teman, jadi kita bertemu dengan warga yang tinggal di kampung ini, di kampung Kristen, dan di sini ada sebuah gereja juga, gereja yang paling terlama di kampung ini teman-teman. Pak, permisi Pak, mohon maaf pengganggu. Saya Jos Pak dari channel Bang Smith ini. Ini unik sekali Pak ya, dari depan Jos jalan ke sini, gerejanya banyak banget di sini. Luar biasa sekali Pak. Kalau boleh tahu ada beberapa gereja Pak di sini? Ini satu kecamatan ya. Satu kecamatan. Satu kecamatan ada 13 gereja. Ada 13 gereja. Aliran. Berbagai aliran. Contohnya apa aja Pak? Ya, ada GBI, ada GBI, ada Pentakosta, Kerasulan Baru, ada Kerasulan Pusaka dan lain-lainnya. Mantap. Berarti gereja ini sudah ada dari sejak tahun berapa Pak? Sebelum Indonesia ada. Sebelum Indonesia ada, berarti dari zaman Belanda gitu ya Pak ya? 1901. Mohon maaf kalau Bapak sendiri, Bapak Kristen? Saya Kristen. Sama. Gitu. Jadi Bapak asli sini ya Pak ya? Asli sini. Luar biasa sekali teman-teman, ini Bapak Edi ya? Iya. Asli orang Sunda asli teman-teman, luar biasa. Tapi kalau gereja ini tuh umurnya sudah berapa lama Pak? Kayaknya kelihatannya lama sekali ini ya. Tua sekali, tua gitu. Sebentar lagi 125 tahun Pak. 125 tahun. Iya. Bapak bekerja di ini, di GKP ini? Saya anggota jemaatnya di sini. Oh, anggota jemaatnya. Oke. Tapi Pak gimana Pak di sini kehidupan dengan umat Muslim? Apakah toleransinya tingkat tinggi atau gimana Pak? Kita nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah. Saling menghormati, saling menghargai. Bahkan di Palalangon ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah bahwa ini kampung yang toleransinya tinggi. Toleransinya tinggi ya. Jadi tidak ada apa-apa ya Pak ya? Tidak ada masalah. Jadi itu kampungnya ini cukup luas nggak sih Pak kira-kira? Kampungnya itu luas atau gimana? Ya, kampung ini batasnya sampai, kalau asli Palalangon, Iya. itu ada masjid itu ke sana itu udah bukan Palalangon. Oh, Palalangon. Oh, masjid yang gede itu ya Pak ya? Oh, dari situ. Masjid kesini itu namanya Palalangon. Yang gereja pertama itu yang warna pink ya Pak ya? Itu, Oke. itu kategori masalah Palalangon itu. Palalangon. Jadi kehidupan di sini tuh Pak bertani atau nelayan Pak di sini kalau boleh tahu? Kalau dulu ya zaman orang tua saya mungkin masih petani. Petani. Tapi sehubungan dengan banyak yang beranak pinak ya. Iya iya. Di tanah itu dan kawan itu dibagi-bagi ke anak, ada yang bikin rumah, ada Iya. yang dibikin apa. Iya. Kebanyakan sekarang hampir rata-rata Iya. ya mungkin 80% lah urusan. Oke. Jadi Pak, mohon maaf nih Pak.
mengenai di kampung ini tuh kan satu kecamatan itu orang Kristennya itu mayoritas atau minoritas di sini, Pak? Ada berapa orang? Ada beberapa kepala keluarga di sini? Masih minoritas, Pak. Masih minoritas. Dari Oke. 13 gereja itu masih minoritas. Kira-kira ada berapa kepala keluarga kalau boleh tahu? Kira-kira aja. Mungkin ya antara 1000 banyak juga ya, Pak. Luar biasa. Kita aja di jemaat sini 400. 400 Bang. Ramai penuh ya, Pak, kalau setiap ibadah ya, Pak ya? Penuh. Ibadahnya 2 kali. 2 kali. Saya di Bandung sih, Pak. Kalau di sini mah ibadah di sini. Oke. Nah, ini gedung apa, Pak, ini, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Yang pernah saya dengar dulu sebelum ada gereja ini katanya rumah gedong namanya, yang awal waktu pembangunan gereja itu ibadahnya di sini. Oh, ibadah di sini. Iya. Tapi bukan gereja, tapi Bukan. bukan gedung ya. Rumah warga jemaat. Jadi tadi kan saya dapat informasi, Pak, mengenai di kampung ini tuh dari pendeta Pak Sihombing. Ya, Ya, katanya itu warga yang di sini, warga aslinya itu berasal dari Banten nih, Pak, atau Sukabumi ya? dari Penasaran, dari Cigelam. Cigelam itu memang Banten. Banten. Ya, dari Banten itu ke Gunung Putri, dari Gunung Iya. Putri ke Cikembar, Cikembar itu penyebaran sending. Sending. Iya, iya. Yang Jadi memang penduduk aslinya di sini hanya 7 keluarga. 7 keluarga. Oh, 7 keluarga ya, Pak ya? Awalnya Mm-mm. itu keluarga Ali Ambar, saya lupa namanya siapa karena memang di sejarah itu tidak disebutkan nama. Iya, iya, iya. Tapi marganya marga Ali Ambar. Dari Belanda atau dari mana? Sunda. Oh, dari Sunda. Oh, ada marganya ya, Pak ya? Ada. Oke. Jadi 7 kepala keluarga ya dari asal dari Banten ya, Pak ya, itu ya. Tapi untuk penyebaran ajaran agama Kristen itu memang dari Belanda ya, Pak, sebenarnya, atau gimana? dari Sending. Dari Sending ya, Pak ya. Oke. Oh ya, Pak, mohon maaf. Just mau bertanya nih, mengenai di kampung ini apakah ada warga selain Kristen di sini, Pak? Kalau yang menumpang ada, Yang penumpang ada Non-Kristen. non-Kristen. Ya. Tapi kalau warga aslinya? warga aslinya 100% nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi 100% di sini tuh orang Kristen semua ya. Ya. Kecuali yang mau ke arah Cirata ya, Pak ya. Itu beda lagi. Beda lagi. Oke. Tapi luar biasa sekali, Pak. 100% berarti mayoritas di sini. Terima kasih banyak, Pak, untuk informasinya, Pak. Kita ngobrolnya yang Ya, sama-sama. ringan-ringan. Mungkin bisa bertanya ke tempat yang lain. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Mohon maaf saya mengganggu. Sehat selalu. Itu kalau nggak salah gereja GKP. Kita ke sana ya, teman-teman. Soalnya itu gerejanya gereja lama ini. Ini lapangan sepak bola ini. Ini kalau hari-hari raya ini pasti ramai di sini. Kalau ini tuh kita sudah berada di kampung Sunda Kristen, teman-teman, Palalangon. Iya, ini gereja tua ini. Dari bentuknya juga gerejanya gereja kayak Belanda gitu, teman-teman. Gereja Kristen Palalangon. Tapi sepi nih. Banyak anjing di sini. Trauma saya, teman-teman. Jadi itu tadi sempat ngobrol sama Pak Pendeta Siombing kalau di sini tuh ada 13 gereja, teman-teman. Kampungnya itu kampung dipenuhi dengan toleransi yang sangat tinggi. Jadi di sini tuh katanya tuh warganya itu berasal dari Banten, ada yang dari Sukabumi. Ini ada sebuah rumah, teman-teman. Rumah yang pertama kali dibangun di awal masa penjajahan kolonial Belanda ini. Jadi dulu kata si Bapak Endi itu, ini tuh dulu dijadikan atau difungsikan sebagai tempat peribadatan umat Kristiani. Dan katanya pernah dijadikan tempat syuting
Kurang tahu nama filmnya, tapi yang jelas pernah dijadikan tempat syuting di sini teman-teman. Gerejanya terbuat dari kayu bilik ya, dan ini pondasinya juga pakai beton juga teman-teman. Unik. Terus sekarang difungsikan sebagai gudang. Kita mau masuk tapi ini dipagar teman-teman, dan itu dikunci. Jadi just hanya memperlihatkan di depannya saja. Ini udah termasuk cagar budaya ini teman-teman. Ini ada sebuah rumah-rumah juga ini, kampungan. Walaupun udah sore tapi sepi nih teman-teman. Udah bukan di Palalangan. Lagi panen kayaknya, panen ikan. Abang di sini dulu. Mau jalan-jalan. Bentar bang ya. Luar biasa banget, indah banget teman-teman ini. Selain keunikan kampung Kristen yang berada di Palalangon, di sini ada sebuah waduk juga ini. Banyak kapal juga ini buat mencari nafkah, mencari ikan. Halo. Tapi memang tingkat toleransinya tingkat tinggi sekali di sini. Dan tidak ada lah yang namanya adu domba apapun itu jenisnya. Di sini benar-benar toleransinya terjaga sekali teman-teman. Kalau ini tuh masih bagian dari kampung Muslim. Kalau yang sebelah sana kampung Kristen teman-teman. Jadi memang di kampung ini tuh selain berkebun, di kampung Kristen ini warganya juga kan ini teman-teman, nelayan, mencari ikan di danau atau sebuah waduk yang berada di Cirata. Kalau cuacanya bagus itu enak sekali pemandangannya teman-teman. Cuman di sini panas gitu kan, rasa di laut gitu. Ini teman-teman suasana di Palalangon menjelang mau buka puasa, sangat cukup ramai di sini. Ini ada kolak, telur gulung di sini. Jadi yang dari kampung Palalangon ini pada berjualan di sini teman-teman. Sebagian ada yang Kristen juga, ada juga yang Muslim. Jadi juga ada sebuah masjid. Jadi yang umat Muslim yang berbuka puasa di sini teman-teman. Ayo Pak. Iya. Rame. Itu Pak Pendeta Pak Siombing, tadi kita sempat ngobrol juga sama Pak Siombing. Terus ada keripik juga nih teman-teman. Nanti kita belanja setelah syuting ini.
Cianjur, alun-alun Desa Sindang Jaya. Jadi itu ini alun-alun teman-teman. Udah mulai ramai di sana tuh. Ini udah jam 5 sore mau berbuka puasa, jadi udah pada warganya udah pada beli makanan ini untuk berbuka puasa. Udah mulai rame ini. Yang belanja ini. Sudah mulai memacet ya teman-teman. Ini ada bengkel juga di sini. Kebanyakannya di sini yang jualannya gorengan teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau rindu untuk jalan-jalan, datanglah mampir ke sini, ke Kampung Kristen Palalangon. Yang dimana di sini tingkat toleransinya sangat tinggi sekali teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya Jos akhiri saja di kesempatan pada kali ini. Terima kasih sudah menonton channel Jos dengan support, like, komen, dan subscribe nih. Jika teman-teman menyukai video ini, like jempol ke atas, jika tidak, abaikan saja. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bila mana ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan diberikan rezeki yang cukup oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Jos Smith, pamit undur diri. Oke.